Ata. Dan aku Clara. Selamat datang di podcast Zugala TV. Kali ini kita kedatangan owner dari Zugala nih. Mari kita sambut Om Rendra. Apa kabar Om? Baik. Ya, baik. Apa kabar Om Rendra? Ya, baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hari ini. Ya. Jadi tujuan kita di sini yaitu untuk mengetahui lebih dalam latar belakang dari Zugala itu betul. seperti apa. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja kali Langsung ya. ke pertanyaan pertama ya. Oke. Sok mulai kita. Untuk pertama mungkin sejarah berdirinya Zugala nih Om, boleh diceritain singkatnya seperti apa nih? Ya, sejarah berdirinya Zugala tuh dimulai dari ketertarikan saya pribadi ngulik-ngulik teknologi. Waktu dulu tuh kita coba ngembangin sebuah teknologi mesin roasting kopi, tapi pengennya tuh berbeda dengan yang lain. Karena tantangannya waktu dulu tuh kita kan kalau mau beda tuh kita bisa unggul dalam bersaing. Iya. Nah, kalau beda tuh sebetulnya kalau istilah sekarangnya kalau mau berinovasi itu bisa di produk atau di bisnis prosesnya. Nah, kita waktu dulu kita pilihnya di produknya. Sehingga kita coba ngembangin teknologi roasting kopi yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, sehingga itu ada riset sekitar 4-5 tahunan lah. Setelah itu baru berhasil tuh di generasi yang kelima sebetulnya. Untuk mesin kopinya? Mesin kopinya gitu. Okay. Itu udah dari generasi yang satu gagal buang, generasi yang kedua gagal buang lagi. Banyak revisiannya ya Om berarti ya? Gitu. Karena Kayak kan kuliah aja revisi. Iya. Kayak kuliah aja ya? ya kayak kalian juga lah gitu ya. Iya. Coba-coba kan kalau yang namanya pebisnis pemula, saya juga baru di bisnis kopi gitu ya. Ya coba-coba. Tapi yang modalnya nekat aja, berani gitu ya. Yang penting action dulu, akhirnya tanya sana, tanya sini, ngelakuin perbaikan. Nah, ya akhirnya jadi juga sih. Jadi awalnya itu sih berdirinya Zugala itu mengembangkan teknologi mesin roasting. Nah, setelah itu berkembanglah. Ternyata mesinnya udah jadi. Dulunya mau jualan mesin tapi ternyata ada syarat-syarat yang belum terpenuhi, misalnya SNI-nya belum gitu ya. Akhirnya ya kita harus dipaksa untuk nyari duit kan. Oh iya. Nyari duit ya udah aja lah buka jasa roasting waktu dulu. Setelah buka jasa roasting kan nyoba-nyobain kopi itu banyak. Wah, udah dibagi-bagiin. Nggak habis-habis juga nih hasil kopi percobaan ngerostingnya. Setelah itu ya udah aja jualan biji kopi itu, roast bean waktu itu. Udah jalan sekitar setahun, kenapa nggak buka kafe aja? Akhirnya sekarang Zugala tuh punya 3 divisi. Pertama itu jasa roasting kopi, yang kedua tuh jualan biji kopi, yang ketiga buka kafe juga itu sih. Oh ya. Tapi ini sih maksudnya kenapa memilih kopi gitu Om? Kenapa kopi? Nah, jadi kita tuh pada saat itu ngelihat peluang bahwa bisnis kopi itu akan berkembang dengan pesatnya gitu setelah COVID. Jadi kita udah memprediksi itu. Jadi hasil riset dulu. Setelah riset, wah ternyata nih perkiraan kami gitu, timnya Zugala, bisnis kopi itu akan berkembang pesat. Nah, terbukti juga nih. Makanya nih kalau di Bandung udah ada ribuan kafe ya. Tiap gang ada kafe lagi, tiap jalan ada kafe lagi gitu. Nah, itu alasannya karena potensi pasarnya ada. Oh iya betul. Berarti itu bermula dari hobi Om Rendra di permesinan sampai akhirnya bisa ada Zugala ini ya Om ya? Iya. Jadi benar-benar nih bisnisnya by passion ini, benar-benar bukan yang ngelihat peluang pasar dulu. Kalau yang tipenya Zugala yang ini tuh benar-benar kesukaannya dulu gitu, ngulik teknologi. Karena ngulik teknologinya udah suka, kemudian mau bikin teknologi apa nih, lihat pasar baru gitu. Keren banget ya penuh banget inspirasi yang bisa menginspirasi kita sebagai anak muda nggak sih tentunya. Apalagi dari passion bisa ke kerja, itu mungkin impian anak-anak Gen Z zaman sekarang kali ya. Dari passion bisa ngasilin cuan nih, siapa sih yang nggak mau? Siapa yang nggak mau nih, fellas, betul gak sih? Keren banget. Oke, mungkin bisa next question.
aku tuh penasaran banget ya, kan dari cerita Om Rendra tadi tuh sejarahnya tuh panjang banget ya. Lalu gimana sih Om untuk filosofi dari Zugala sendiri, gimana? Kenapa bisa diberi nama Zugala? Iya. Karena kayaknya kebun binatang kali ya Om, karena dari zoo itu Om. Iya. Kenapa Zugala ya Om? Iya, kenapa? Bener sih. Banyak yang nganggap ini zoo tuh ke kebun binatang. Iya. Jadi pada prinsipnya ini tuh karena saya orang Sunda asli, partner bisnis saya juga di Zugala, ada ownernya ada 2 ya. Partner bisnis saya juga orang Sunda asli. Jadi kita coba mengembangkan namanya, mencari-carinya dengan kata-kata bahasa Sunda. Waktu dulu kita cari-cari nih di kamus bahasa Sunda. Ada yang klik dengan kita tuh ada kata Jugala, Jugala gitu. Jugala ya. Itu artinya dalam bahasa Sundanya itu kaya raya gitu. Oke, ternyata setelah kita kasih nama udah aja lah Jugala nih cocok gitu. Didaftarkan ke Haki, ternyata Jugala tuh udah ada. Jadi strateginya kalau udah ada namanya, udah aja bikin nama yang benar-benar beda aja. Nah, akhirnya Ju-nya diganti sama Z-O-O, Zugala gitu. Biar lebih kekinian Jugala gitu ya. Jadinya bukan kan kayak Jugala aja nggak kurang inilah. Jadi kurang menjual gitu. Tapi kalau di Zugala, nah itulah gara-garanya sih. Berarti bukan kebun binatang ya Om ya? Bukan. Tapi banyak juga tuh binatang-binatang. Oh iya. Oke, berarti cukup menarik ya. Iya, cukup menarik dari banget ya. filosofisnya ini cukup apa ya? Banyak ceritanya betul. juga. Jadi memang ini sangat memberi insight baru juga bagi audiens. Iya, betul. Oke, sekarang kita ke goals nih Om, yaitu tujuan dari Om Rendra kenapa menciptakan Zugala ini. Oke, jadi kalau kita bisnisnya berbasis teknologi, ini cakupan bisnisnya bisa luas banget gitu. Karena kita memang menciptakan teknologi yang berbeda dari yang lain, bahkan nggak ada di dunia sih. Ini satu-satunya di dunia nih. Oh, mesin ini tuh satu-satunya di Om. Dunia. Wah, belum ada. Wow. Speechless aku tak. Ya. Nah, atas dasar teknologi yang satu-satunya di dunia ini, jadi pengembangan bisnisnya cukup lebar. Yang pertama nih, kita bisa jualan mesinnya sendiri. Nah, jualan mesinnya juga nanti ada ukurannya, ada ukuran yang kecil, sedang, sampai dengan kapasitas industrinya juga bisa. Bervariatif gitu ya Om berarti ya. Oke. Dari modelnya juga bisa. Itu satu, jualan mesinnya. Yang kedua juga buka jasa roasting kopinya, karena kebanyakan supplier kopi juga dia ngambil kopi dari petani sebelum di supply ke kafe-kafe. Biasanya kan mereka harus mematangkan sangrai dulu ya. Biasanya butuh mesin roasting. Kita juga bisa buka jasa roasting kopi. Yang ketiganya kita bisa juga jualan kopinya gitu ya. Jualan kopinya bisa supply ke kafe-kafe B2B atau B2C juga, bisa ke user atau ke bayar langsung. Yang keempatnya, kalau mau dikembangkan lagi juga pelatihan juga bisa, karena ini kan teknik roastingnya juga berbeda dengan yang lain, ada keunggulannya. Selain itu juga kita bisa buka kafenya juga gitu, karena hasil dari kopinya juga cukup punya nilai jual ya yang berbeda dengan kafe-kafe lainnya. Jadi ini tujuannya tuh kita sebetulnya sekarang masih di hilir gitu. Betulnya nanti pengennya sih mundur ke hulunya juga. Nanti petani-petani juga dengan teknologinya juga bisa terbantu juga. Salah satunya teknologi pengeringan kopinya, kemudian atau juga langsung roasting kopinya. Itu sih. Tapi kita awalnya dari hilirnya dulu aja. Berarti memiliki tujuan yang mulia banget gak sih untuk petani juga? Saling membantu juga benar. Jadi bisnis juga kegiatan sosialnya juga ada. Wah, paket komplit gak sih? Keren banget Om Rendra. Aku salut ini. Bener-bener menjadi inspirasi nih buat sobat Vela semuanya ya kan? Betul. Oh ya, aku tuh mau tanya deh, kan dari yang Om paparin tadi ya, itu tuh bener-bener menurut aku tuh menarik banget, dan kayak Zugala ini tuh beda gitu loh dari coffee shop lainnya. Nah, pertanyaan aku nih, apa sih yang membedakan antara kopi Zugala dengan kopi di coffee shop lainnya? Jadi bedanya kopi Zugala itu diawali dari teknologinya dulu.
Jadi teknologinya ini menciptakan kopi itu lebih bagus dari kopi-kopi yang beredar pada umumnya. Jadi kopi yang kita produksi itu pasti lebih sehat. Makanya tagline-nya juga lah itu kopi sehat nyaman di lambung. Jadi memang ini juga tantangan waktu dulu kita mengembangkan teknologi ini, ada tantangan tertentu. Salah satunya bisa nggak bikin mesin roasting kopi yang hasilnya nggak bikin perut orang itu kembung kalau minum kopi. Karena banyak sekali orang yang bermasalah dengan lambungnya. Minum kopi dikit langsung perutnya sakit gitu ada kembung juga. Ibu aku tuh Om gitu tuh Om. Nah, minum kopi sakit terus Om. nah ya, makanya minum kopi juga lah. Itu aman ya Om kalau minum kopi juga lah ya. Sehat Ya. kita. Sehat. Jadi gini, teknologi mesin roastingnya juga lah tuh dia bisa, kenapa sih tadi lebih sehat dan bisa bikin nyaman di lambung? Iya. Karena biasanya alasan orang itu sakit lambung ya ketika minum kopi itu tuh ada 3 faktor. Yang pertama faktornya kadar kafeinnya tinggi. Gitu. Itu langsung tuh yang alergi sama kafein langsung sakit. Yang kedua itu kadar karbon dioksidanya itu tinggi. Nah ini biasanya kadar karbon dioksida tinggi ini dihasilkan dari mesin roasting yang menggunakan api gas. Jadi kalau nggak jago ngerostingnya gitu karena menggunakan api gas itu tuh ada resiko kadar karbon dioksidanya tinggi. Nah dengan teknologi infrared electrowave-nya si Zugala itu tuh bisa diminimalisir. Kafeinnya bisa dibuat lebih rendah. Yang keduanya kadar karbon dioksidanya jauh lebih menurun sehingga rata-rata orang yang minum kopinya Zugala tuh walaupun punya penyakit lambung gitu itu aman ya Om ya. Gitu. Tapi berarti memang tetap masih butuh keterampilan khusus untuk roasting ini. Enggak, justru si mesin Zugala tuh keunikan lainnya ini mudah dioperasikan. Misalnya nih kalian mau belajar kopi ngerosting kopi. Saya kasihlah waktu kalian 1 jam aja saya coba kasih keterangan gitu ya. Kemudian kalian praktek itu hasilnya 1 jam tuh udah kayak orang yang belajar menggunakan mesin roasting itu belajarnya itu sekitar 1 tahun. Itu kekejar. Kalian 1 jam gitu belajar setara dengan orang yang udah belajar 1 tahun. Berarti mesinnya sendiri udah canggih ya Om ya? Ya, berarti cukup mudah untuk dioperasikan berarti ya. Jadi pengen belajar nggak sih Tak? Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Boleh nggak sih Om nanti kita belajar? Oke dong. Cobain lah. Oke. Kalian kan lagi ngomongin kopi ya? Iya betul loh. Terus di Zugala lagi. Iya. Masa sih nggak ngerasain kopinya Zugala? Waduh. Iya juga nih Om. Kita minum kopi Zugala ya Tak? Dari tadi kok kehausan sih. Yanti, oke coba nih. Kopinya juga. Wow. Seneng banget bisa menikmati kopi Zugala ya. Alhamdulillah. Dari tadi kita kehausan sih ya. Dari tampilannya menarik banget ya Tak ya. Ini kopi susu yang saya karena saya suka kopi hitam jadi saya americano. Oke, ini apa nih Om berarti? Menu apa itu ini? Kopi susu full arabica. Full arabica. Ini orang yang sakit lambung minum susu ini aman. Oke. Ini dia Velas tampilannya ya. Wah, menarik banget gak sih Tak? Kamu harus bawain ibu kamu sih Tak. Dia kan bisa minum kopi ya. Dia suka kopi tapi suka sakit perut nih. Kita coba dulu. Kita coba dulu ya. Kita juga minum ya. Oke. Enak sih Om. Ini manis karena jujur kalau aku sebenarnya kurang suka kopi pahit. Jadi memang harus ditambah susu sih sebenarnya. Ini tapi enak Om. Ini enak Om. Menurut aku ini enak banget sih Om. Kopinya tuh berasa banget nggak sih? Kayak pekat banget kayak di coffee shop lain nggak ada nggak sih yang kayak gini Tak? Pekat ini tahu kopinya ya kan? Sehat lagi. Duh aku mau minum lagi deh. Boleh nggak sih Om minum lagi? Bentar ya Om ya podcastnya Om. Jeda dulu kita. Seger banget, langsung good mood. Segar ya Om, segar Om. Makin semangat dong kita untuk podcastnya dong. Semakin semangat dong. Makin semangat banget nih. Langsung menyala gitu ya. Menyala abangku. Oke, ini boleh ke next question. Berarti kita lanjut sambil minum-minum. Biar santai aja. Oke.
Oke, lanjut ya. Oke. Jadi Om, dari yang aku tangkep nih dari penjelasan Om Rendra, jadi tuh kayak Om Rendra tuh bener-bener memperhatikan kualitas dari kayak mesinnya, dari kopinya, Betul. dan kualitas yang ada di coffee shop ini. Lalu pertanyaan aku nih Om, bagaimana nih cara Om Rendra untuk menyortir biji kopi sehingga dengan kualitas biji kopi yang terbaik gitu? Oke, tentunya kalau mau menyortir kita harus tahu ilmunya dulu. Iya. Kopi yang bagus tuh yang kayak gimana, kopi yang jelek itu kayak gimana. Ya mau nggak mau nih saya tim Zugala juga belajar dulu itu, sehingga kita tahu kopi yang jelek, kopi yang bagus. Nah setelah itu tentunya kita tuh cari petani-petani kopi. Jadi kita sempet keliling Jawa Barat gitu ya. Waktu dulu bergeraknya dari Jawa Barat dulu. Sekarang sih kopi Zugala udah dari daerah lain juga banyak gitu ya. Dari Kintamani ada, Bali ya, Toraja ada, Flores ada, Aceh Gayo ada, Mandaling, kemudian mana lagi ya, Lampung itu udah banyak banget ya. Sudah cukup meluas banget. Iya, udah tersebar banget di Indonesia ya Om ya. Supplier kita udah sampai ke situ lah. Tapi pada awalnya kita tuh benar-benar belajar dulu, terus ngelihat langsung juga prosesnya di petani, sehingga kita tahu nih bisa ngebedain mana kopi yang jelek, mana yang bagus. Nah sehingga dari situ kita baru coba kontak-kontak, cari petani-petani yang menurut kita tuh standarnya memenuhi nilai yang bagus lah gitu sih. Jadi kita memang benar-benar nih memperhatikan itu. Gitu. Jadi dari petaninya aja tuh dilihat mana yang jualan kopinya itu dengan kualitas terbaik gitu ya Om ya? Ya gitu. Jadi ada prosesnya, nanti prosesnya juga diperhatikan. Nanti dari hasilnya juga hasilnya. Jadi sebelum di roasting tuh namanya biji kopi yang masih mentah tuh green bean. Jadi green bean. Jadi nah kita benar-benar belajar nih green bean yang baik itu seperti apa gitu. Sehingga ya sekarang sih udah ada standarnya ya. Dari mulai pengukuran kadar air, density, kemudian ya defect-nya. Jadi ada yang kopi-kopi yang kena hama atau yang lainnya juga kita perhatikan begitu sih. Jadi setelah itu lolos ya kita baru proses ke roasting. Sangat detail berarti ya. Sangat detail ya. Iya, untuk proses dari kopi mentah untuk menuju. Iya, Udah bisa dipastikan nih kalau prosesnya aja sedetail itu berarti kualitasnya nggak main-main dong. Betul kopinya. dong. Ini buktinya. Ini ada buktinya. Jadi pengen minum lagi deh. Oke, kita sambil lanjut. Sekarang kan kita udah cukup nih ngebahas tentang kopi dan tentang Zugala. Mungkin ini di luar dari Zugalanya, tipe pengunjung yang biasanya datang ke Zugala itu seperti apa Om? Maksudnya kayak apakah di kalangan usia muda, orang dewasa, atau bahkan mencakup seluruh usia? Atau bahkan pecinta kopi aja nih, atau gimana ya Om? Gimana nih Om? Oke, jadi tadi kan udah tujuannya Zugala tuh mengembangkan bisnisnya dari mulai jualan mesin kopi, jasa roasting kopi, jualan biji kopinya juga, kemudian kafenya. Betul. Nah ini kebetulan saat ini Zugala tuh punya 3 divisi. Jadi divisi yang pertama itu jasa roasting kopi. Nah jasa roasting kopi ini dia punya customernya rata-rata itu petani atau supplier kopi untuk ke kafe. Jadi dia supplier itu ya, dia beli green bean-nya ke petani, kemudian ngerostingnya di Zugala. Setelah ngerosting di Zugala dia baru jual ke kafe-kafe. Jadi kebanyakan segmen pasarnya si jasa roasting kopi itu tadi supplier atau petani kopi. Kalau yang biji kopi kita tuh 80%-nya itu memang customernya B2B, yaitu kita juga jualan kafe-kafe. Nah ini sebetulnya yang menjadi tulang punggungnya bisnis Zugala. Jadi penghasilan utamanya tuh kita dari skema B2B, yaitu menjual atau menjadi supplier ke kafe-kafe. Itu. Jadi kalau ada juga sekarang sudah mulai berkembang juga yang banyak yang individu-individu yang senang ngopi di rumah gitu ya. Ya nyoba-nyoba di sini. Itu lumayan udah cukup banyak. Nah, yang ketiga kalau si kafenya ini memang belum dikembangkan dengan
serius banget lah gitu ya, masih karena Proses. kita masih Proses ya, masih Om, kita ya. ya dalam proses lah. Nah sementara ini memang pangsa pasarnya benar-benar pecinta kopi karena kita tuh menonjolkan rasa kopinya tuh harus kuat. Jadi kalau kopi susu bukan susu dikopiin gitu. Jadi rasa susunya iya, yang betul. kuat gitu ya. Tapi iya, kita iya. tuh harus susu tuh harus rasa kopinya harus nembus dari Oke. Jadi yang makanya ditonjol itu tuh kopinya, kopinya. yang dominannya. Oke. Walaupun kopinya kuat ya, tapi tadi karena kita prosesnya dengan teknologi yang bagus, makanya tetap nyaman di lambung lah, nggak bikin nggak perut bikin sakit. kembung ya Om ya. Kayak di sini nih, Iya. kopi sehat. Iya. Pantes pas kita nyium tuh aroma kopinya Iya. bener-bener harum banget ya. Betul. Bahkan susunya kayaknya hampir Iya ya. ya. Ini lebih jatuhnya kayak kopi dikasih susu gitu. Jadi Betul, yang lebih betul. dominan kopinya. Kopi. Iya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir Om. Oke. Pertanyaan terakhir Oke. bisa dilontarkan Oke. oleh Clara. Pertanyaan terakhirnya Om, kan tadi Om Rendra tuh bilang ya bahwa fokusnya Zugala itu sekarang tuh kayak di penjualannya, penjualan biji kopinya sama di roasterinya. Nah, lalu pertanyaan aku nih, untuk coffee shopnya sendiri nih, apa sih yang mau Om Rendra upgrade dari coffee shopnya ini? Oke, yang pertama kita pengen mulai serius di bisnis kafenya. Oke. Karena ini yang urutan pengembangannya juga lah yang sekarang udah sampai ke tahap itu. Jadi kita sudah berhasil membangun pondasi bisnisnya juga lah itu melalui penjualan biji kopi dengan jasa roastingnya. Itu udah bagus gitu ya. Sekarang baru pengen ngembangin kafenya. Makanya kalau kafe tuh ternyata bukan dari produknya aja, jadi tempat tuh menjadi utama gitu ya. Diperhatikan juga ya Om ya. Betul, Nah ini betul. sih tempat tuh kita masih berantakan lah. Masih berantakan, belum dikelola serius. Makanya sekarang ada sedikit-sedikit renovasi dari 2 minggu kemarin sudah mulai ada renovasi sedikit-sedikit. Nah jadi kita bebenah mau tempat dulu karena produk kopinya sih udah, kalau dari minuman itu sudah bagus-bagus lah gitu ya, sesuai dengan karakternya juga lah. Nah ini baru kita juga harus mengembangkan bisnis makanannya juga. Masa sih ngopi aja nggak makan Kurang juga. makanan gitu ya? Makanya Oh kita berarti juga- nantinya bakal ada menu makanan nih Om? Iya. Waduh, kita harus sering datang ya Tan di Betul, cerita. ini udah paket lengkap. Iya, ini. lah. Biar kita betah nih kayaknya lama-lama. Oke, berarti mungkin kalau dari pernyataan tadi Om Rendra pasti kan ada yang namanya kekurangan atau kelebihan. Karena kan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Betul. Nah, jadi mungkin kalau dari aku sih apa sih ya kelebihan sejauh ini dari Zugala dan mungkin kekurangan yang dimiliki Zugala tuh apa Om? Ya. Jadi Zugala tuh punya kelebihan yang sulit dikejar, yang sulit ditiru oleh pelaku bisnis kopi lainnya, yaitu kita punya teknologi yang satu-satunya di dunia, yaitu Oke. teknologi infrared electrowave yang teknologinya ini benar-benar bagus, canggih gitu ya, dan belum ada gitu benar-benar di dunia. Ya itu keunggulannya si Zugala, sehingga tadi juga bisa menghasilkan produk-produk roast bean itu kualitasnya bagus-bagus. Oke. Itu kelebihannya lah. Oke. Kelebihannya di teknologi kita benar-benar jadi pionir di situ. Oke. Kelemahannya memang seperti kita tuh benar-benar juga lah tuh bergerak seperti UMKM. Jadi enggak pakai modal yang gede, ya, bertumbuh sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan perkembangan pasarnya. Jadi kita tuh waktu awal juga lah kita bisnis cuma 3 orang. Gitu. Awalnya Itu selama sekitar 8 bulan lah. 8 bulan cuman bertiga. Setelah itu nambahin pekerja karena kita mulai serius jualan biji kopinya itu 2 orang jadi 5 orang. Kemudian sekarang udah ada sekitar 9 orang lah gitu. Memang itu kekurangannya tuh tadi modalnya kita benar-benar berperilaku seperti UMKM secara umumnya gitu. Ya kelasnya UMKM lah kalau Zugala gitu, bukan bisnis yang dijalankan dengan kapital yang besar.
Itu Berarti sih, kayak- itu kayak, benar-benar kekurangannya gitu kita modal yang sadari. besar segala Betul. macam. Oh. Sehingga ya perkembangan bisnisnya juga kan ngembangin pasar harus butuh duit juga. Betul. Ngembangin Oke, bangunan harus butuh duit Iya, juga. iya, Nambahin mesin-mesin peralatan, Butuh wah itu uang butuh juga juga, ya, Om, ya. gitu ya. Nah itu kekurangannya juga lah tuh, gitu. Benar-benar kalau juga lah tuh berperilaku seperti UMKM pada umumnya. Oke, tapi yang aku tangkap nih Om dari penjelasan Om tadi, berarti tuh Zugala itu merupakan sebuah bisnis yang berkembang gitu ya Om ya? Berarti ada Ya. tahap proses Iya, dulu ada ya. tahapan-tahapan. Bisa menjadi pelajaran hidup sih ini. Iya, Semua yang harus di luar mulai sana. dari tadi yang aku tangkap di roasterinya, lalu Iya. pemfokusan penjualan biji kopinya, Iya, betul. sampai pada akhirnya Om Rendra ingin menyeriusin nih di bagian coffee shopnya. Iya. Berarti dari tahapan ya Om ya. Iya. Keren. Keren Iya. banget sih. Kita harus memberikan tepuk tangan yang meriah nih untuk Om Rendra guys. Oke fellas, akhirnya kita telah sampai di penghujung video. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga untuk Om Rendra atas waktu dan Terima kasih kesempatannya. banyak Om Rendra. Semoga video ini bisa memberikan insight baru untuk Betul. penonton semuanya. Betul. Oke, baik, cukup di sini ya podcast kita Kita hari akhiri ini. saja. See you in the next video. episode. Bye bye. Bye-bye. Tunggu. Minum Apa, Dik? kopi juga Oh iya. Oh iya, betul. Cheers dulu boleh Kita nggak